Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya akan mereaksi sebuah video sahabat ya, di mana dalam sebuah video ini banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa Ruben Onsu adalah Yudas. Banyak sekali sahabat. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat ya. Takut nggak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Takut nggak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Gercep ya. Pertama kali nggak bikin jerawat ya? Enggak dong kak, enggak dong, nggak bikin dong. Kakak siapa nih? Kakak Ani nggak bikin. Etalase 1 kak, etalase 1 Helmia Beauty sayang. Etalase 1 Helmia Beauty-nya itu Helmia Beauty untuk yang kulit normal. Halo. Bisa. Halo. Normal kusam. Kusam kering kemudian berminyak, flek membandel, flek menaun boleh. Etalase 1-nya. Etalase nomor 1-nya ambil ya guys. Tinggal langsung kamu facial wash, toner, serum, day cream untuk pemakaian pagi. Malam harinya adalah facial wash, toner, serum dan night cream dari Helmia Beauty-nya. Aku barusan isi lagi tuh ya. Facial wash, toner, serum, day cream pemakaian pagi. Malam harinya facial wash, toner, serum dan night cream. Itu dia. Langsung diambil sayangku yuk. Langsung kamu tinggal langsung dicek teman guys. Keren. Ambil. Hai guys, selamat siang. Kamu semua yang baru bergabung. Halo, siang. Selamat siang. Yes, Kakak Dewi, thank you. Terima kasih yang sudah payment ya. Yes. Thank you banget. Thank you banget sayangku. Itu dia ya. Guys, kalau Helmia Beauty untuk cowok dan cewek kak, yes, untuk cowok dan cewek. Dari usia berapa kak? Boleh 13 tahun ke atas sayang. 13 tahun ke atas. Kak Sharon, outfitnya ready? Ready kok. Aku mau. Aduh, itu bisa. Ya sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, sebenarnya ada banyak lagi ya video yang bisa saya tampilkan mengenai komentar-komentar kepada Ruben Onsu. Dia diserang oleh netizen, dikatain Yudas gitu sahabat. Saya tidak tahu ya apakah yang komentar-komentar ini adalah orang Kristen atau bukan, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat saudara ya. Dalam komentar ini bisa saja itu menaikkan rating, dilakukan oleh orang dalam sendiri. Ya supaya apa? Ya supaya banyak orang berbelas kasih. Karena biasanya orang yang mengalami penindasan itu pasti banyak yang mengasihi sahabat ya. Apalagi dia pindah agama, lalu melihat komentar netizen tersebut, orang berkata, wah berat sekali ya menjadi seorang Islam gitu ya. Karena kita lihat setelah dia mukallaf, dia sibuk jualan promosi produk-produk yang dia buat. Saya nggak tahu apakah ada sangkut pautnya dengan pindahnya Ruben Onsu menjadi Muslim dengan produk-produknya atau tidak. Saya tidak mau mencampuri hal itu ya sahabat ya. Tetapi saya ingin mengomentari netizen ini. Pertama yang saya komentari, saya tidak tahu apakah mereka Kristen atau tidak, dan gitu saudara ya. Nah kedua, jika memang para netizen ini adalah orang Kristen, kenapalah saudara lakukan hal yang begitu gitu saudara. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa bertobat kalau saudara ngejek-ngejek orang. Saya belum menemukan orang yang bertobat itu karena dia ejek-ejek sahabat, belum pernah. Justru kalau orang diejek, dibully, dihina-hina, semakin kuat dia sahabat. Itu di zaman sekarang ya, di zaman modern orang seperti itu. Mungkin di zaman dahulu ya, di zaman batu kita sebutlah, kalau orang pindah agama bisa saja dengan cara dipaksa ya, karena mungkin zaman dulu orang juga pendidikannya gimana gitu ya. Nah bisa juga dengan cara perang gitu ya saudara. Nah dilakukan hal-hal seperti itu bisa saja di zaman dahulu. Tetapi kalau di zaman modern, orang akan melihat kelakuan dan akhlak saudara untuk diikuti agamanya.
Kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ngejek-ngejek orang, menghina-hina orang, saya rasa tidak pantas lah sahabat kita sebagai orang Kristen begitu. Saya bersaksi sedikit ya. Kalau untuk mualaf-mualaf memang saya tidak terlalu sedih ya, tidak pernah terlalu hancur hati saya. Kayak Dr. Richard Lee, Bobot Santoso, Ruben Onsu ataupun yang lainnya. Ada dulu mualaf yang membuat hati saya sangat pilu sahabat, yaitu James Selose, vokalis band White Dove. Nah itu band Kristen sahabat ya. Saya penyuka musik-musik rock, dan awal-awal saya masuk Kristen, saya sangat sulit sekali beradaptasi dengan lagu-lagu rohani. Iya saudara, karena kebanyakan lagu rohani itu seperti core atau lagu-lagu simfoni musik. Saya merasa lagu-lagu seperti begitu kurang cocok di hati saya. Saya penyuka musik keras, musik-musik rock gitu ya. Nah, ketika saya menemukan sebuah band Kristen namanya White Dove, saya senang sekali sahabat ya. Setiap hari bisa puluhan kali itu saya putar sahabat. Tiap hari lagu-lagu White Dove, band White Dove gitu saya putar, saya dengarin gitu. Saya senang sekali untuk membangun rohani saya. Beberapa tahun kemudian saya mendengar White Dove ini atau James Selose ini pindah agama. Saya sedih sekali sahabat ya. Sampai saya inbox melalui Instagram kakaknya yaitu Jacqueline Selose. Tetapi tidak dibalas lewat Instagramnya. Lalu saya berdoa dan berpuasa, Tuhan, tolong Tuhan, James Selose, jamah dia Tuhan. Saya berdoa bahkan berpuasa sahabat. Saya berdoa berpuasa buat James Selose. Itulah satu-satunya mungkin mualaf yang benar-benar saya doakan dan saya puasakan agar kembali kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa sahabat ya, selesai saya berdoa berpuasa, beberapa hari kemudian saya mendengar James Selose kembali kepada Tuhan. Dan saya sangat senang sekali sahabat. Meskipun James Selose nggak tahu tentang cerita ini, tapi saya lakukan secara pribadi karena saya cukup menyukai James Selose dengan lagunya, dengan karakter musiknya gitu ya, membangun iman saya, dan saya banyak bertobat dengan lagu-lagunya. Ya meskipun kata orang James Selose begini, begono begini, saya tidak peduli itu sahabat ya. Karena yang kita sukai lagunya bukan orangnya ya. Karena ketika lagu itu diciptakan, khususnya lagu rohani, maka lagu itu akan menjadi milik Tuhan. Gitu sahabat. Nah saran saya buat netizen, kalau saudara benar-benar ngefans sama Ruben Onsu, tidak perlulah mengejek-ejek menyebut dia Yudas Iskariot. Doakan saja, puasakan saja gitu saudara, supaya apa? Terbuka hatinya. Kalau saudara serang dengan ejekan-ejekan begitu, ya dia semakin kuat di agamanya sahabat. Perhatikan murtadinnya, semakin dikekang, semakin dihina, diancam-ancam, imannya makin kuat. Semakin dipenjarakan, imannya makin kuat sahabat. Justru dengan hal seperti itu dia melihat mana kepercayaan damai yang membawa kasih, mana yang tidak. Gitu loh. Jangan sampai karena komentar-komentar kita, karena jari kita yang mengetik ini, kekristenan menjadi tersandung. Nah itu saran saya sahabat. Jadi kalau Kristen tersandung menganggap Allah sama saja, nah justru itu adalah hal yang membuat kita, saya sebagai pemberita kabar baik, kesulitan nanti saudaraku ya. Nah karena apa? Saya selalu menyampaikan Matius 7, dari buahnya lah kamu bisa melihat mana ajaran sesat, mana ajaran kebenaran. Saya selalu menyampaikan itu. Karena apa saudara ya? Karena itu adalah dasar dari kita mengetahui sebuah kebenaran untuk menentukan mana jalan kebenaran yang sesungguhnya. Itu dasarnya sahabat. Lihat dulu buahnya. Nah setelah saudara lihat buahnya, pertimbangkan. Saya sering sampaikan itu kepada mukalab-mukalab di pedalaman. Saya sampaikan. Dan banyak mukalab itu berterus terang, iya betul Pak. Dalam ceramah kadang-kadang ngajarin membenci Kristen, mengatakan kafir-kafir. Nah, mualaf itu bercerita, waktu saya Kristen tak pernah ada pendeta khotbah begitu. Tidak pernah ada panitia khotbah begitu, menghina-hina, mengejek-ejek orang. Kenapa setelah saya mukalaf kok begitu gitu loh. Apalagi ada mukalaf itu yang pernah diajak untuk demo Ahok. Itu bagi dia aneh gitu ya. Karena waktu Kristen tidak ada ajaran mendemo-demo orang. Nah, setelah dia mukalaf, diajak-ajak mendemo untuk membela nabi, membela agama gitu saudara. Makanya dia heran, waktu Kristen saya dibela Tuhan, kenapa saya setelah mukalaf jadi membela Tuhan? Itulah, biarkan Ruben Onsu memilih kepercayaannya. Bahkan saudara yang terkasih, kalau orang mau masuk neraka, ya biarkan saja.
doakan gitu. Itu pilihannya saudaraku ya. Kekristenan ini adalah kehendak bebas. Kalau ada sanak famili kita yang tinggalkan Tuhan, tangisi, doakan, puasakan. Tak perlu saudara harus mengejek-ejek, menghina-hina, membuli dia. Tak perlu saudara, doakan. Ya, sampaikan juga nasihat-nasihat gitu. Ya, seperti yang dilakukan beberapa orang, kadang mereka panggil kayak kita murtadin, menjelaskan hal kenapa kita tinggalkan Tuhan. Itu pun kadang-kadang mereka salah tanggap. Begitu kita ceritakan, dia bilang kita menjelek-jelekkan gitu saudara ya. Ada pernah kita temuin mukalaf, Allah Pak, sama aja Bapak jelekkan juga agama lama Bapak, katanya sama saya saudaraku. Nah, saya terheran juga gitu ya saudara. Nah, maksud kita begini, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dunia melalui komentar kita. Saudara, penginjilan di zaman modern ini tidak melulu hanya bisa berkhotbah, saudara. Tidak melulu hanya bisa jadi influencer. Komentar saudara bisa menjadi pemberita kabar baik. Saudara bisa menginjil melalui komentar, melalui tulisan-tulisan saudara. Bisa saudaraku, itulah hebatnya zaman internet. Menginjil lah melalui komen. Makanya ada dulu subscriber JP channel ini ya, dia selalu hadir gitu ya, memberikan kata-kata berkat di komennya. Saya katakan dia adalah penginjil melalui komentar. Nah, tidak apa-apa saudaraku, menginjil lah, memberitakan kabar baik lah melalui komentarmu. Jadilah terang, jadilah garam dunia. Saya hanya bisa berdoa, dan saya sungguh sangat salut kepada Sarwenda, istrinya dan anak-anaknya ya, yang tetap memilih Tuhan. Dan mereka tidak ada tuh berkata jauhi bapakmu, pisahkan anak dari orang tua. Tak ada seperti yang dirasakan seperti Murtadin Aceh kan. Begitu murtad, dipisahkan anak dengan orang tuanya. Tidak boleh pulang kampung lagi, tak boleh temui ibumu, tak boleh kamu ketemu keluarga. Nah, kita jangan begitu. Kita jangan begitu sahabat ya. Tak boleh begitu. Dan yang dilakukan Sarwenda dan keluarganya tidak begitu. Tetap diterima. Itu adalah pilihannya. Nasihati, doakan, puasakan, kasihi. Karena banyak orang saudara ya, tinggalkan Tuhan bukan karena nggak cinta Tuhan Yesus, tetapi imannya belum sampai ke situ. Dia masih melihat orang, dia masih melihat oknum. Ada orang begitu sahabat. Iya, tinggalkan Tuhan karena manusia. Nah, imannya itu belum sampai bagaimana mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita yang benar-benar mencintai Yesus, tunjukkanlah teladan, tunjukkanlah bagaimana kita mencintai Yesus. Ya, macam-macam saudaraku, manusia di dunia ini, apalagi saya yang giat di lapangan memberitakan kabar baik. Macam-macam yang saya temui, kadang karakter-karakter orang gitu saudaraku. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak ada satupun orang yang menolak ajaran kasih. Itulah satu kehebatan kekristenan. Tidak ada, semua agama ketika kita berdiskusi di lapangan, tidak ada yang menolak ajaran kasih, mengampuni musuh, mengasihi orang yang membenci kita. Tidak ada. Semua setuju sahabat. Tidak ada. Itulah hebatnya kekristenan. Jadi itulah yang menjadi andalan kita dalam pemberitaan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.